Maksudnya itu, kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dia dengan huruf ba, ada huruf mim sukun tidak bertemu dia dengan huruf mim, makanya ha kita baca panjang. Awalnya dia mad tabi'i, awalnya. Mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum memahami ilmu tajwid, kemudian masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid sehingga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti belajar mengaji Al-Qur'annya itu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, dengan bahasa-bahasa sederhana yang insya Allah sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Kemudian nanti untuk mengaji Al-Qur'annya sama-sama kita baca dengan pelan-pelan untuk menterapi saudara semuanya agar yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Baik, marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sekarang kita masuk ayat yang ke-40 daripada surah Yasin. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-39. Sekarang kita masuk ayat yang ke-40. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami selalu mendoakan semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'an bisa segera lancar, bisa langsung segera paham tajwid. Pertama di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, perhatikan gambar di layar. Apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berjumpa dengan huruf alif lam. Apabila huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam bertemu huruf shin. Huruf shin termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari la ini langsung masuk ke huruf shin ini. Lasyam, seperti itu. Lasyam. Makanya alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Lasyamsu yanbaghi laha. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf sin. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an kalau bertemu dengan huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Terjadi dia hukum tajwid. Contoh
Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi selain mim dan ba. Maksudnya itu, kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dia dengan huruf ba, ada huruf mim sukun tidak bertemu dia dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf sin, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih, maka hukumnya izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, tak berdengung. Jadi karena dia tidak didengungkan, baca pendek saja. La syamsu yambaghi laha. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, perlu diingat ini, perlu diingat. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, maka terjadilah hukum tajwid. Contohnya di sini nun sukun. Pokoknya setiap bertemu nun sukun kita perhatikan huruf nun sukun itu bertemu dengan huruf apa. Ini huruf nun, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalnya dulu misalnya nih saudara belajar dengan guru ngajinya tuh bilang ini huruf mati, itu huruf sukun maksudnya. Nah, karena sering kita temui ya guru ngaji itu menyebut huruf sukun itu dengan huruf mati begitu. Nah, supaya mungkin mudah untuk diingat dengan yang belajar dan mudah untuk dipahami dengan yang belajar seperti itu. Tapi maksudnya huruf mati itu huruf sukun gitu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dia dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Huruf iqlab cuma satu, huruf ba. Nah, maka cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Maka di sini kan dikasih mim kecil nih. Maka kita baca yam, jangan dibaca yan, tapi rubah menjadi mim. Yam, kemudian didengungkan, digunahkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yam bagi yam, kita panjangkan, kita dengungkan. Yam bagi laha. Ri dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran kita, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukunnya nih, berarti ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh baris 1 di bawah huruf nih, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang sehingga ri dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Yam bagi laha, ha dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya ini mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'inya tuh kok berubah gitu jadi mad jaiz? Apa sebabnya gitu kan? Nah, perhatikan lagi gambar di layar. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Rumus mad tabi'i yang nomor 3 tuh, yang rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, berjumpa kita dengan huruf alif. Ini huruf alif. Ini huruf alif, tapi di sini huruf alifnya tuh disambung nih dengan huruf h begitu. Intinya kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah baris 1 di atas huruf. Baris 1 di atas huruf. Harokat fathah namanya, atau tanda baca fathah atau baris fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang. Awalnya dia mad tabi'i, awalnya mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda. Maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. 4 harokat atau 5 harokat.
bagi saudara yang mungkin masih merasa bingung, mana huruf hamzahnya gitu kan? Ini huruf hamzah, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia ada harokatnya, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Laha, panjangkan laha antud. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tadi kan di awal sudah kami katakan tuh, setiap berjumpa nun sukun, perhatikan huruf nun sukun itu bertemu dengan huruf apa, terjadi hukum tajwid begitu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Maka cara membacanya baca samar dan berdengung. Kita baca seperti ini. Antud, antud. Jangan dibaca angtud, jangan. Tapi kita baca seperti ini. Kita samarkan seperti ini. Antud. Nah, kita dengungkan. Jadi di bagian al-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Antud, antud. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf dal, dia sukun. Perhatikan gambar di layar. Huruf qalqalah ada 5. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Huruf qalqalah itu kalau dia sukun ya, pantulkan. Huruf dal sukun, pantulkan. Tud, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Karena dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah lagi kita pahami, di tengah bacaan. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kita berhenti di huruf qalqalah, berwakaf kita tepat di huruf qalqalah, baru qalqalah kubra. Ini kan kita tidak berhenti di huruf dal nih. Dia di tengah-tengah bacaan kita. Maka qalqalah sughra, qalqalah kecil. Antud. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasrah, ini baris 1 di bawah huruf harokat kasrah. Huruf ra memiliki harokat kasrah, memiliki baris kasrah, maka dibaca tipis, baca tarkik. Tipis kan huruf ra-nya. Antudrikal. Alif lam bertemu dengan huruf qaf. Perhatikan gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dia dibaca jelas, terbaca dia dengan jelas, ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya. Terbaca huruf lamnya terbaca. Antudrikal, kal terbaca. Makanya alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Huruf ra memiliki harokat fathah. Ini memiliki harokat fathah huruf ra. Maka dia dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Qamaro, walal. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Ini huruf lam ini huruf alif. Ini huruf syamsiyahnya, ini huruf lam ini. Perhatikan gambar di layar. Huruf lam itu kan termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Ini huruf alif. Nah, huruf lam yang satunya mana? Ini kan huruf lam bertasydid nih. Ini kalau diurai maka dia huruf bertasydid itu kalau diurai ada 2 huruf dia. Ini. Tapi dia huruf lam yang satunya dia tidak ditulis seperti ini. Nah, kalau ini kan dia lebih mudah kita pahami. Seperti kayak di alladzi itu alif lam syamsiyah juga tuh. Sama seperti ini ya. Al-lail ini alif lam syamsiyah juga. Walal lail. Di sini ada huruf ya sukun. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Perhatikan tuh gambar di layar. Ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya harokat fathah, maka dia huruf lin. Nah, sesuai dengan di kotak nomor 2 tuh. Huruf lin ada 2, kotak nomor 2 tuh. Nah, perhatikan tuh ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya harokat fathah, maka dia huruf lin. Walal lailu, sa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Sa dibaca panjang. Mana tanda panjangnya? Pasti saudara sudah tahu karena tadi di atas sudah kita bahas nih. Tanda panjangnya mana? Ini alif. Ini alif nih, yang ke atas nih alif. Yang seperti tiang ke atasnya alif. Alif sebelumnya ada harokat fathah, makanya sa dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Sabiqun nahar. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, kita lihat lagi gambar di layar.
Huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam bertemu dengan huruf nun, huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Maka huruf lamnya dibaca idgham. Tadi sudah kami jelaskan di atas. Di sini ada huruf nun bertasydid. Kita lihat gambar di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Maka kita gunnahkan kun nahar. Ini tanda tasydid itu seperti huruf w ini ya, atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Kemudian har ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya dia mad tabi'i namanya. Kenapa kok bisa menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya? Perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Pasti saudara juga sudah bisa tahu nih tanda panjangnya apa ini. Karena di sini ada alif, sebelumnya nih ada harokat fathah sehingga ha dibaca panjang. Awalnya dia mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kita harus memilih. Mau 2 harokat, 4 atau 6. Kemudian konsisten. Harus sama antara atas dan bawah itu harus sama. Nggak boleh selang-seling. Misalnya nih kita membaca Al-Quran, mad arid li sukun di atas baca 2 harokat, bawah baca 4, bawahnya lagi baca 6. Nggak boleh seperti itu. Kalau 2 harokat ya semuanya 2 harokat kita baca seperti itu. Nah, huruf yang kita sukunkan huruf ro kan, karena ini kalau huruf yang kita sukunkan huruf ro. Karena ini kalau kita berwakaf di huruf ro, berhenti kita tepat di huruf ro, kita baca nahar. Jangan dibaca nahari, jangan. Nah, kemudian huruf ro ini kan dia kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan, karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Karena huruf ro ini dia sukun, maka kita harus memperhatikan sebelumnya itu ada harokat apa. Kalau ada huruf ro sukun, ini ada harokat fathah, maka huruf ro sukunnya dibaca tebal. Nahar, tebalkan huruf ro-nya. Baca tafkhim. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf fa. Tanwin berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat huruf fa ini termasuk huruf apa? Karena tadi di atas sudah kami jelaskan tuh, setiap bertemu nun sukun atau setiap bertemu tanwin, kita perhatikan bertemu dengan huruf apa itu, tanwin atau nun sukunnya itu, terjadi hukum tajwid. Kita lihat huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat begitu. Mana huruf nunnya mana? Kan nggak ada huruf nunnya di sini. Ini kan tanwin. Coba tanwin itu kita ucapkan. Kita lafazkan wa kullun. Nah itu di ujungnya ada huruf nunnya yang tampak ketika kita ucapkan. Tapi dia dari segi tulisan nggak ada, tapi ketika kita ucapkan dia tampak begitu. Ada huruf nunnya di ujungnya itu ketika kita ucapkan. Wa kullun. Kemudian ya bunyi tanwinnya kita baca samar, kemudian kita dengungkan. Wa kullun fi. Seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Pasti ini saudara sudah tahu tanda panjangnya di mana, pasti saudara sudah tahu. Di sini tidak usah kita tampilkan lagi media gambarnya, karena tadi di atas sudah kita bahas. Ini letaknya di rumus 1 yang warna hitam tadi. Nah, mana tanda panjangnya? Karena ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya harokat kasroh, sehingga fi dibaca panjang sama dengan ini. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin atau nun sukun ya kalau bertemu dengan huruf-huruf yang di samping itu hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf ya, melebur ke huruf ya. Kita baca falaki, jangan dibaca falakin, jangan, tapi dibaca falaki. Nah, kemudian kita dengungkan, kita gunnahkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Falaki, di bagian ki kita panjangkan, kita gunnahkan. Falaki yasbahun. Hun dibaca panjang.
Ini namanya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah? Pasti saudara sudah tahu begitu apa yang menyebabkan dia berubah. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Kita kalau mengaji Al-Quran, kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga ju dibaca panjang sesuai rumus 2 warna hitam. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang terpenting konsisten. Tadi di awal juga sudah kami jelaskan di sini. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Kenapa huruf nun kok disukunkan? Sama penjelasannya. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, huruf yang kita sukunkan. Sehingga kalau berhenti di huruf nun, kita baca yasbahun. Jangan dibaca yasbahuna, jangan. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, kita perhatikan, kita terapkan di bacaan kita. Mari kita baca bersama-sama. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya, dan bukan cuma sekedar lancar tapi juga bisa memahami ilmu tajwidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.